Ya puji Tuhan, kembali lagi guru ngaji termuda masuk Kristen dan percaya Yesus. Guru ngaji tersebut bernama Ricky Setiawan. Ya penasaran bagaimana dengan ceritanya ia masuk Kristen? Jangan di skip ya, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ya Muhammad Rizky Setiawan merupakan nama awal setelah masuk Kristen. Namanya ditambahkan menjadi Muhammad Jeremia Rizky Setiawan. Yang jadinya dalam nama tersebut mengandung dua nama nabi. Ricky lahir dari keluarga muslim, ia dididik sangat keras dalam hal beragama. Ya sejak kecil ia sudah masuk TPA, orang tua bilang ia tidak boleh memegang Alkitab juga, tidak boleh berteman dengan orang Kristen. Kelas 2 SD sudah bisa membaca Al-Quran dan kelas 3 sudah dapat menghafal Al-Quran. Ya seiring berjalannya waktu ia memang hafal Al-Quran tapi tidak paham. Ia pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam saat masih berumur 13 tahun. Ia mengajari orang tua dan anak-anak mengaji. Ia mengajari mereka sampai mereka bertumbuh menjadi Islam yang baik, yang mengerti sholat dan mengerti membaca Al-Quran. Di daerah situ memang kurangnya pengetahuan tentang hal beragama. Sahabat Tuhan, saat pindah ke Jakarta, Ricky terjebak dalam pergaulan bebas. Dari awalnya merokok hingga pakai narkoba. Dia pun ke Aceh selama setahun dan malah menjadi pecandu ganja. Kemudian ia diusir, ia dari Aceh dan kembali ke Jakarta. Ia pun tetap masuk di pergaulan bebas di Jakarta, dipindahkan lagi ke Manado. Di Manado hidupnya malah tambah berantakan. Ia mabuk-mabukan dan kenal juga judi hingga bertengkar antar kampung. Ia pun sakit, muntah darah dan memutuskan untuk bertobat. Sahabat Tuhan, tetapi setelah sembuh ia kembali melakukannya lagi hingga ia kemudian sakit lagi hingga hampir mati. Dan kini ia memutuskan untuk benar-benar bertobat. Memasuki tahun 2018 ia kembali minum minuman beralkohol lagi. Saat itu ia mabok dan saat sadar ia di gereja. Ia pun kabur karena malu, hal itu terjadi berulang-ulang kali. Ia mabok dan berakhir di gereja yang sama dengan diurus oleh sang pendeta yang sama. Ya tiba-tiba hari Minggu ia sudah rapi dan pergi ke gereja. Ia menerima damai sejahtera di dalam gereja. Ia tidak mengerti mengapa orang bernyanyi-nyanyi. Namun saat pendeta mulai bertobat atau berdoa, hatinya mulai bersentuh. Itulah awal mula ia mengenal Yesus Kristus. Ya sahabat Tuhan, tak kalah juga banyak muslim menjadi Kristen di Arab Saudi meskipun ada penganiayaan yang intens. Terpaksa hidup secara rahasia, orang-orang Kristen di Arab Saudi didukung dalam iman mereka secara online. Islam adalah agama negara Arab Saudi di mana sistem hukumnya didasarkan pada hukum syariah. Pengadilan secara teratur menjatuhkan hukuman fisik yang berat, termasuk hukuman mati untuk kemurtadan, dan tempat ibadah non-muslim dilarang. Menurut Komisi Amerika Serikat tentang Kebebasan Beragama Internasional, Arab Saudi adalah tempat atau tetap unik dalam penekanan sejauh mana ia membatasi ekspresi publik agama apapun selain Islam. Pemerintah menuntut memenjarakan dan mencambuk orang-orang karena perbedaan pendapat, kemurtadan, penistaan, dan sihir, dan memaksakan pelanggaran secara sistematis, berkelanjutan, dan pelanggaran mengerikan dari kebebasan beragama. Bukan hanya orang-orang yang beragama yang menjadi target, undang-undang yang berlaku pada tahun 2014 menyamakan ateisme dengan teroris. Undang-undang melarang menyerukan pemikiran ateis dalam bentuk apapun atau mempertanyakan dasar-dasar agama Islam.
Namun ada sekitar 1,4 juta orang Kristen yang tinggal di negara tersebut. Menurut semua studi awal tahun ini, 4,4% populasi Arab Saudi diidentifikasi sebagai Kristen, naik dari kurang dari 0,1% atau 50 orang lebih dari 100 tahun yang lalu pada tahun 1910. Mayoritas orang Kristen ini adalah ekspatriat atau pekerjaan migran. Tetapi menurut Badan Amal Penganiayaan Open Doors, penduduk asli Saudi juga beralih ke agama Kristen. Badan amal itu mendukung Muhammad atau nama diubah demi keamanan, seorang percaya yang dirahasiakan yang bertobat setelah mengetahui tentang agama Kristen melalui kursus pemuritan online. Ia melakukan kontak dengan orang-orang Kristen di negara Timur Tengah lainnya dan kemudian menghabiskan 1 minggu di sana, pergi ke gereja untuk pertama kali dan menghadiri pelajaran Alkitab. Puji Tuhan, setelah beberapa hari ditanya siapa Yesus itu, dia adalah juru selamatku, Tuhanku. Jawaban Muhammad, dia kemudian dibaptis dan kembali ke Arab Saudi dengan sebuah Alkitab. Ia pun tidak mengenal orang Kristen lain di negara asalnya, tetapi mereka dukungan online terus. Arab Saudi berada di peringkat ke-14 dalam daftar WWL 2019 Open Doors dari negara-negara di mana orang Kristen paling teraniaya. Menurut USCIRV, pemerintah telah membuat perbaikan dalam kebijakan dan praktik yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi tetap bertahan dalam membatasi sebagian besar bentuk ekspresi keagamaan publik yang tidak konsisten dengan interpretasi khusus tentang Islam Sunni. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Shalom, sampai jumpa.